Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat bergabung di webinar UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan dengan tema menyiasati bisnis UMKM Tangsel memasuki era new normal. Perkenankan saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada sore ini. Pertama, pengantar moderator yang akan disampaikan oleh Bapak Malthus Sitorus, Ketua STIE Paripurna. Kedua, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh 3 narasumber kita, yaitu Bapak Deden Deni sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangerang Selatan, Ibu Miss Faraha Diba, Ketua Kadin Tangsel, Ibu Nancy Wulaningsih, Ketua Forum UMKM IKM Tangsel, dan di penghujung acara ada sesi tanya jawab. Untuk ketertiban dan kelancaran di webinar ini, kami mohon para partisipan untuk tidak menyalakan mikrofon. Dan jika ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui chat dengan menulis kepada siapa pertanyaan diajukan, dan bila ada waktu akan diberikan untuk bertanya langsung. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada moderator Bapak Malthus Sitorus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Tia yang sudah mengantarkan kita. Selamat sore Ibu Miss Kadin Tangsel, Pak Deden, Bu Nancy yang sambil jalan barangkali ini, dan semua teman-teman UMKM yang ada di Tangsel. Sebagai langkah awal, kita akan mulai saja sebuah diskusi yang akan kita lakukan berikut ini. Bu dari Kadin dan Dinas sudah berharap sekali kita bisa terus belajar sama-sama bagaimana meningkatkan UMKM kita di Tangsel ini. Sebelum dimulai disampaikan pemaparannya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sekilas Tangerang Selatan kita ini. Yang pertama, Tangsel ini adalah kota termuda di Banten sejak 26 November tahun 2008. Baru 12 tahun kalau nggak salah ini ya. Belum. Halo? Belum 12 kemudian, Pak, baru 11 Pak. 11 ya. November nanti. Ya. Terdiri dari 7 kecamatan, 54 kelurahan dan 5 desa. Luasnya 147,19 km persegi dengan 70% pemukiman. Jadi rumah-rumah lebih banyak di Tangsel ini. Penduduknya sekitar 1.593.812 jiwa. Kepadatannya 11.000 per kilometer. Dari info yang kami kumpulkan, kira-kira UMKM dari mikro sampai menengah ini ada sekitar 33.000 lebih. Nanti Pak Deden akan mempertegas data ini. 60%-nya adalah usaha kuliner. Nanti kita lihat di gambar kita. Yang permasalahan utama yang ada di UMKM kita ini adalah tetap di SDM. Keterampilan memproduksi, keterampilan mengelola, packing, dan sebagainya. Yang kedua soal permodalan, dan yang ketiga soal pemasaran. Itu secara umum yang sudah dipelajari yang ada di UMKM. Yang berikutnya adalah ada slogan yang menarik dari Dinas Koperasi itu, satu koperasi 1.000 UMKM. Nih, dahsyat ini. Kalau ini terjadi maka
UMKM di Tangsel ini akan lebih maju. Kemudian ada UMKM naik kelas nih Ibu Miss Diba yang akan jelaskan nanti ini soal UMKM naik kelas ini. Karena ini semangatnya Kadin. Saya terus terang terinspirasi dari kalimat ini, UMKM naik kelas. Nah, di Tangerang Selatan ini dasar pengelolaannya itu ada 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah. Satu lagi Perda Tangsel Nomor 9 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek ya. Yang dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Mungkin seiring dengan jabatannya Ibu Airin. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, dari Menteri Koperasi mengatakan 1.785 koperasi dan 163.713 UMKM terdampak pandemi COVID. Ya. Bahkan dari Kadin diprediksi hampir 83% UMKM stop, berhenti. Nah, karena berhenti ini akan menyebabkan ada sekitar diprediksi 99 juta pengangguran. Ini cukup berbahaya untuk kita, khususnya di Tangsel ini. Bila UMKM ini tidak bergerak, maka pengangguran akan menjadi ancaman kita di Tangsel ini. Memasuki era new normal yang sebentar lagi suka tidak suka akan harus kita hadapi. New normal ini memperhadapkan kita dengan keharusan ekonomi harus bergerak. UMKM harus bisa jalan. UMKM harus bisa mencari titik keseimbangan yang baru. UMKM harus bisa bertransformasi ke arah yang baru. Sementara di sisi lain, pandemi ini belum selesai, bahkan akan berlangsung lebih lama. Kita harus berdamai dengan COVID-19 ini. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan sebagai UMKM? Apa yang kondisi ini bahkan harus lebih baik? Itulah sebabnya kita harus bisa bekerja sama. Bisa mempertemukan berbagai potensi-potensi di Tangsel ini. Bisa bergotong royong, topang menopang antara yang satu dengan yang lain. Untuk itulah webinar perdana ini akan kita lanjutkan dengan webinar yang lain nantinya. Agar tersedia sarana bagi UMKM untuk sama-sama belajar dan bertukar informasi. Inilah bagian yang harus kita bincangkan. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi di gambar ini, kuliner mencapai 60%, tembakau sekitar berapa 20%, jasa 3 besar inilah yang ada di Tangerang Selatan, dan ini semuanya lagi mengalami kesulitan di saat ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur dan berterima kasih karena Pak Deden dengan senang hati bersedia untuk berdiskusi, belajar bersama-sama dengan UMKM. Ibu Ketua Kadin juga, Ketua Forum UMKM juga bersedia untuk bersama-sama bisa diskusikan ini. Karena itulah kita berbagi waktu sedikit. Kami persilakan ke Pak Deden pertama kali untuk memberikan gambaran kepada kita kondisi UMKM yang ada di Tangsel ini, sehingga kita bisa memahami langkah-langkah kita selanjutnya bersama-sama. Silakan Pak Deden. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nis, Bu Nancy, juga Ketua UMKM IKM Tangsel. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Pertama tentu puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sayanya bisa berkumpul bersilaturahmi ya di situasi pandemi. Jadi kita sebetulnya udah masuk new normal ya Pak, dengan Iya, fasilitas sudah di normal Pak ya. ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, kita diberi kesehatan. Amin, amin. Amin, 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 Pak amin. Deden. Amin, Pak Deden. Serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabi besar keluarganya, sahabat, dan insya Allah kita selalu kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini masih bersama Lebaran, tentu yang pertama dan utama saya sampaikan permohonan maaf lahir batin atas segala hilaf dan salah yang sengaja. Mungkin pertama ya kita sudah sangat prihatin Pak. Tapi namun demikian kami di awal-awal ini sudah mulai aktif kembali Pak, komunikasi sama pelaku-pelaku UMKM. Jadi sebetulnya dulu kami di awal sudah membuat skema yang luar biasa dengan teman-teman di komunitas. Ada beberapa event yang sebelum menjadi peluang buat UMKM Pak di Tangsel ini. Ada MTQ, ada Apexi, yang jauh-jauh hari sudah kami siapkan, cuman ya ceritanya berbeda Bapak ini datang semuanya menjadi berbalik Pak. Dan kalau saya sampaikan ini Pak di sisi kesehatan ya, karena ini tidak terlepas dari dunia UMKM juga, semuanya tidak hanya UMKM, semuanya terdampak oleh wabah ini. Dan Tangsel termasuk yang karena bertentangan dengan DKI Pak, jadi termasuk zona merah Pak. Zona merah. Dan ya luar biasa. Memang hari ini kalau saya sampaikan mungkin sebagai informasi pada Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini aja yang ODP ada 2071, Pak. Yang PDP-nya ada 717 dan yang terkonfirmasi ada kurang lebih 291 dan yang meninggal pun demikian Pak. Dan alhamdulillah kalau dibandingin dengan di awal mungkin hari ini lebih grafiknya lebih melandai. Mudah-mudahan seterusnya akan seperti itu. Hampir 3 bulan lebih Pak, dari bulan Maret mungkin, hari ini udah bulan Juli, kita terbiasa dengan kondisi yang seperti ini. Kalau bisa disekat-sekat mungkin dulu kondisi normal, kemarin dan hari ini masih abnormal Pak, dan kemudian nanti ada new normal dengan aktivitas dengan ketentuan baru, terutama dari protokol kesehatan. Tidak terkecuali juga pelaku UMKM. Nanti ke depan harus menyesuaikan dengan kondisi new normal. Tentu butuh strategi Pak untuk UMKM menghadapi new normal ini. Ya kalau tadi disampaikan oleh Bapak, datanya sudah luar biasa lengkap, dari mulai geografis Tangsel sampai geografinya juga, saya kira sudah cukup lengkap. Sebetulnya kemarin kami sudah mulai ini Pak, sudah mulai aktif dengan pelaku UMKM, termasuk juga kalau dulu di awal mungkin rapat kami terbatas masalah kesehatan. Hari ini kalau kami rapat dengan provinsi maupun dengan pusat dengan wali sudah berubah Pak. Jadi sekarang yang menjadi fokus adalah ekonomi, tapi tidak mengabaikan masalah kesehatan. Jadi semangatnya udah semangat menghidupkan kembali perekonomian. Dan itu sudah kami mulai. Kalau kemarin disampaikan juga ada beberapa ya dengan PSBB tahap 3 dengan kalau di DKI mungkin istilahnya transisi Pak. Kalau PSBB ini tidak boleh dilonggarkan Pak. Kalau dilonggarkan gini ketakutannya warga malah jadi salah persepsi. Dikiranya wabahnya sudah selesai Pak. Dikiranya wabah sudah selesai dan masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Jadi PSBB tetap dilaksanakan walaupun memang ada pelonggaran yang 11 sektor yang dibolehkan, ya mungkin ke depan dalam pelonggaran ini ada beberapa sektor yang akan dibuka, tapi tetap dengan berpedoman pada protokol kesehatan, termasuk juga mungkin ya tempat ibadah sudah mulai dibuka, mall juga sudah diwacanakan dibuka, malah sudah simulasi juga Pak. Tentu tadi kembali bahwa yang menjadi pedomannya adalah protokol kesehatan. Nah, ini juga mungkin tidak terkecuali juga nanti, dan ini akan diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk juga aktivitas UMKM.
Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sini pelaku UMKM sudah siap menghadapi era new normal. Tentu ada perubahan ketika dulu kita melakukan aktivitas dengan kondisi normal dulu, ya dengan new normal itu ada perubahan kebiasaan yang harus kita ikuti. Mungkin nanti saya gambarkan, Pak saya punya ini Pak, mungkin saya bisa share. Silakan Pak, silakan Pak. Wawan share-nya untuk Pak Deden. Wawan jangan lupa tuh. Channelnya sinyal. Bisa? Nggak usah ya. Nah dilihat aja screen share-nya dibuka. Udah kelihatan Pak? Belum Pak, belum Pak. Belum. Kalau nggak saya ke Bapak nih Pak, kalau itu Pak. Bisa Pak? Nggak bisa? Belum bisa. Wan. Screen share-nya Bu nggak bisa lihat? Di open semua, cuman Pak itu belum dapat filenya. Oh ya. Oke. Bisa share ke Bapak nih. Bisa Pak? Pak Deden bisa? Belum. Udah kelihatan belum Pak? Belum Bu, Pak. Tadi semua screen share-nya sudah dibuka Pak, bisa Pak? Kalau nggak saya kirim ke Bapak Deng melalui WA Pak, kalau gitu Pak. Oh iya. Oke Pak. Wan. Iya Pak, sudah saya kirim Pak. Oke, Pak. Kemarin hasil diskusi kami dengan teman-teman di pusat Pak, ada kementerian juga ya termasuk ya Bu Wali yang kemarin yang menyampaikan paparan tersebut. Tapi materinya kurang lebih sama, adalah UMKM menghadapi new normal Pak. Jadi ada beberapa strategi mungkin untuk pelaku UMKM ketika menghadapi new normal tadi Pak. Ya terutama dari, kalau saya sih menyimpulkan ada berapa, ada empat ketentuan Pak, atau 4 syarat UMKM untuk bisa eksis nanti di eranya new normal. Mungkin kalau tahapan pertama tadi saya sampaikan. Sudah dikirim datanya. Sudah dikirim datanya belum? Kok saya nggak bisa mau nulis nama. Sudah dikirim. Jadi pandemi ini memang dibuka ya. Tidak terkecuali UMKM. Dan kemarin di awal kami sudah coba inventarisir ya, dari tadi 33.000 kurang lebih pelaku UMKM yang aktif di Tangerang Selatan. Lanjut Pak. Iya. Oke. Di awal kami, jadi kalau wabah ini kemarin mulai di bulan Maret kurang lebih Pak, dan di akhir bulan kami sudah coba komunikasi dengan beberapa komunitas dan sudah lumayan banyak di awal bulan pelaku UMKM yang terdampak Pak. Dan di akhir Maret kami coba inventarisir, udah kurang lebih kemarin itu di 800 pelaku UMKM yang menyatakan bahwa sudah tidak bisa beraktivitas lagi dalam buat usahanya, terutama pelaku UMKM yang mengandalkan penghasilannya harian Pak, dan tergantung kehidupannya tergantung pada penghasilan harian. Tentu ini sangat terdampak sekali, artinya mereka tidak bisa berusaha, bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi ada hal lain yang sebetulnya berbanding terbalik Pak dengan teman-teman yang mungkin yang tidak bisa aktif. Ada beberapa teman-teman yang terutama yang di bidang kuliner Pak, yang masih bisa eksis, bisa aktif.
malah bisa kami Kan kamera sampaikan beda. mungkin omsetnya lebih besar daripada keadaan normal. Terutama mereka yang sudah dengan berusaha dengan online, Pak. Dengan online. Cuman masalahnya memang jumlahnya dari sekian banyak pengusaha yang tampaknya online hanya kurang lebih di bawah 20%. Yang lain di Jadi mute bang, si Wawannya. Yang lain di mute gitu. Bagian besar masih konvensional dan tentu ini sangat terdampak. Dan saya kira ini menjadi awal atau awal pemikiran buat UMKM nanti. Yang lain dimatikan ininya apanya speakernya. Bisa lanjut Pak ke slide berikutnya. Jadi pelaku-pelaku UMKM yang masih eksis di kondisi wabah ini itu Pak yang sudah menggunakan aplikasi online, dan bisa dibilang bahwa mereka mungkin omsetnya malah lebih naik dibandingin hari-hari biasanya. Ini menjadi pelajaran mungkin buat teman-teman yang lain, yang UMKM lain yang masih berjualan konvensional. Yang sebetulnya mungkin di awal tahun kita sudah menyampaikan ketika revolusi 4.0 sudah kami sampaikan bagaimana kita berusaha dengan sistem digital, dan hari ini dibuktikan bahwa itu memang hari ini memang mau tidak mau kita harus ikutin kemajuan zaman itu, Pak. Nah, hari ini dengan wacana new normal, tentu kami sudah menyiapkan strategi bagaimana UMKM bisa aktif kembali dengan berbagai catatan, Pak, dengan berbagai ketentuan. Dan saya kira wajib diketahui sama Pak UMKM tadi. Dan kami sudah survei, mungkin termasuk kami juga, Pak, yang bisa mengevaluasi juga, karena kami juga sama kebutuhan sehari-hari kami penuhi dengan belanja online. Dari situ maka teman-teman mungkin bisa mengevaluasi ke depan setelah new normal apa yang harus dilakukan, dan kurang lebih ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika nanti berjualan ketika nanti aktif lagi di era new normal. Yang pertama adalah jenis barang, standar kesehatan. Ini kembali bahwa nanti di era new normal adalah yang menjadi pedomannya adalah protokol kesehatan. Jadi menjadi hal yang sangat penting, apapun itu barang yang dijual, protokol kesehatan adalah yang menjadi paling utama. Tidak terkecuali juga harga juga, karena memang hari ini mungkin hampir semua terdampak. Jadi orang akan ada skala prioritas, Pak, mana yang menjadi kebutuhan utama dan mana yang tidak. Itu juga menjadi bagian yang harus dianalisa oleh pelaku-pelaku UMKM. Nggak bisa dibuka nih, Pak, ya? Nggak kelihatan, Pak, ininya, Pak? Slide-nya? Yang lainnya juga ya kembali, Pak, jadi 4 hal tadi saya sampaikan, ada jenis barang, standar kesehatan, harga, dan yang terakhir adalah belum bisa, belum bisa aja. Ya, iya, Mas. Bisa. Lanjut, Pak, lanjut. Iya. Lanjut, Pak. Lanjut, Wan. Lanjut, Pak. Itu sih mau tadi. Bisa lanjut, Pak. Kok nggak bisa ya? Baik, jadi mungkin intinya itu, Pak, bahwa nanti ke depan bahwa ada beberapa tahapan, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mulai lagi usaha di era new normal. Tadi saya sampaikan ada jenis barang. Jenis barang di sini adalah kita menganalisa
apa sebetulnya menjadi kebutuhan utama bagi konsumen ketika new normal ini dimulai. Ini mungkin Pak kurang lebih. Nanti kalau dulu kita dalam kondisi normal, nanti ketika new normal kurang lebih kita akan seperti ini Pak. Semuanya harus memenuhi standar kesehatan, masker, cuci tangan. Ini tidak hanya konsumen yang akan yang harus mengikuti ini, termasuk juga Bapak Ibu nanti pelaku UMKM juga begini. Saya pribadi begini Pak, kalau membeli makan di luar walaupun yang online, kita akan memastikan bahwa barang tersebut aman dan sehat Pak. Aman artinya bahwa semua tahapannya melalui standar protokol kesehatan. Misalnya dari kemasannya, cara memasaknya, dan siapa yang memasaknya, apakah semuanya memenuhi standar kesehatan atau tidak. Ini akan menjadi penting nanti ketika new normal ini dimulai, Pak. Saya kira hari ini kita udah mulai itu dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan nanti ke depan juga akan lebih intel lagi dengan hal ini. Nah, ini ada hal yang lain Pak di dalam kondisi wabah kemarin itu, bahwa ketika banyak korban dengan wabah kemarin itu, ada solidaritas sosial yang luar biasa di masyarakat kita. Ya, artinya kita dengan wabah ini kita diberi pelajaran untuk bagaimana peduli terhadap lingkungan kita. Jadi wabah ini memberi pelajaran yang luar biasa, tidak hanya masalah ekonomi, masalah sosial juga kita diajarkan dengan wabah itu. Yang lainnya media digital, saya kira ini sudah sebetulnya dari awal tahun, bahkan dari akhir tahun kemarin sudah mulai disosialisasikan kepada pelaku UMKM Pak, bahwa di era revolusi 4.0 bahwa semuanya serba digital, kita mau tidak mau harus mengikuti kondisi itu. Namun hari ini kita dibuktikan bahwa hanya yang sudah mengikuti dengan digital ini yang bisa bertahan di kondisi seperti ini, Pak. Nah, yang lainnya juga ini juga terkait dengan kenapa digital, karena orang hari ini tidak dengan standar kesehatan ini, orang cenderung lebih sering tinggal di rumah, Pak. Maka media online adalah menjadi fasilitas untuk belanja bagi masyarakat, dan tentu ini harus diikuti oleh pelaku-pelaku UMKM kalau ingin bertahan di kondisi seperti ini. Lanjut, Pak. Nah, ini juga bagaimana mempersiapkan program yang efektif untuk penguatan UMKM berbasis digital, apa saja kendala dan yang dihadapi. Saya kira ini sebetulnya sudah dimulai dari tahun yang lalu, dan sekarang tinggal kita menguatkan dan belajar dari kondisi saat ini bahwa bagaimana pentingnya kita mengikuti kemajuan zaman ini. Apalagi ya dengan kondisi saat ini. Yang lainnya juga bagaimana mengatasi berbagai kendala yang dihadapi UMKM untuk bertransformasi ke arah digital marketing. Nah, ini juga tentu Bapak Ibu menjadi hal yang penting kalau kita ingin bertahan mulai hari ini dan sampai ke depan. Dan yang lainnya juga tidak kalah penting juga, saya kira kaitan permodalan ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat, dan kita juga masih menunggu Pak, masih menunggu bagaimana kebijakan pusat. Kalau nggak salah ada beberapa skema kaitan dengan bantuan bagi UMKM yang terdampak wabah ini. Kurang lebih ada 5 skema. Saya kira sebagian sudah dilaksanakan, sudah dijalankan oleh kami di Tangsel. Yang pertama tentu untuk pelaku UMKM yang terdampak di awal, yaitu dengan ada bansos di sini, ada insentif pajak, ada relaksasi kredit, ada stimulan untuk bantuan modal, dan yang paling terakhir adalah Pemda menjadi penyangga, Pak. Ini yang paling akhir. Dan saya kira dari 5 skema tadi sebagian sudah dilaksanakan oleh Pemda, oleh pemerintah daerah dalam hal ini ya melalui bantuan sosial. Cuman memang ini hanya untuk jangka pendek. Ke depan tentu tahapan-tahapan lainnya akan segera
dilaksanakan, Pak. Kami masih ya sama juga, kami di pemerintah juga masih fokus ke COVID, tapi hari ini kami sudah melangkah ke tahap berikutnya, yaitu untuk pemulihan ekonomi. Ini skema yang mulai diterapkan mungkin di tidak hanya di sini tapi di daerah lain juga. Yang lainnya juga kalau ini udah skema ke apa? Kalau ini udah masuk ke mungkin di posisi UMKM. Tadi kami sampaikan di awal, ada fokus perubahan kebutuhan dan gaya hidup konsumen, ada inovasi, ada plan Ducek, core plan dan Ducek adjust ya untuk meningkatkan daya tahan terhadap krisis yang melanda. Jadi sebagai informasi juga, Pak, bahwa kami sudah mulai. Di mana katanya? Kalau kita udah masuk, ada foto kita nggak? Kami sudah mulai kemarin mungkin dengan wacana normal, dengan pembukaan beberapa PSBB dan pelonggaran. Ya, semuanya. Iya, maksudnya nggak masuk gambarnya. Bisa lanjut, Pak. Ini tahapan awal kami, Pak. Ketika kemarin sebetulnya di program di bulan puasa ini yang harusnya menjadi kalau dalam kondisi normal menjadi tinggi bagi pelaku UMKM. Nah, kemarin coba kami inovasi kerjasama dengan beberapa mall yang mungkin ke depan menjadi menjadi pedoman juga buat tempat-tempat usaha di tempat lainnya. Kemarin mungkin sama teman-teman Bunensi juga sudah diskusi, kami sudah coba inovasi. Ini bagian dari recovery, kegiatan recovery UMKM, Pak. Coba kami hidupkan kembali, terutama untuk pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Dan alhamdulillah mungkin sempat sudah simulasi juga apa yang akan kita buka mungkin dalam waktu dekat, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan tempat-tempat lainnya. Lanjut mungkin, Pak. Bisa lanjut, Pak, ke berikutnya. Bisa lanjut, Pak. Nah, ini yang sudah kami sampaikan tadi, Pak. Ini skema yang akan yang sudah dan akan dilaksanakan, Pak, untuk menghidupkan kembali ekonomi, khususnya untuk pelaku UMKM. Tadi sudah sampaikan, memang kalau di nasional ada 5 skema, tadi bantuan sosial, insentif pajak, dan yang lain-lainnya. Lanjut, Pak. Nah, ini juga tadi saya sampaikan di awal. Lanjut. Ya, itu mungkin, Pak, kurang lebih program kami ke depan. Jadi memang catatan kami hari ini bahwa UMKM udah coba menganalisa bagaimana pasar ke depan dengan tadi 5 catatan adalah bahwa satu, jenis barang yang menjadi prioritas konsumen di era new normal, terus standar kesehatan terhadap jenis dan pelaku usaha, harga juga harus dipertimbangkan karena memang hari ini mungkin daya beli masyarakat juga dalam kondisi tidak bagus, artinya bahwa harga menjadi hal yang penting, terutama untuk barang-barang yang menjadi keperluan sehari-hari. Yang lainnya yang tidak kalah penting adalah kembali ke digitalisasi UMKM, Pak. Tidak hanya transaksi, tapi juga mungkin nanti ke keuangannya, Pak. Artinya bahwa hari ini dengan new normal ini semuanya tidak hanya touchless, tapi juga cashless juga mungkin. Nanti kenapa? Karena memang hari ini uang menjadi media penularan penyakit juga, Pak. Jadi mungkin ke depan kita coba untuk menghindari itu dengan fasilitas yang cashless, dan sebetulnya ini ada beberapa vendor yang menawarkan fasilitas ini, dan saya kira nanti setelah ini kita bisa coba diskusi, dan ada beberapa yang tidak memberatkan ke pelaku-pelaku UMKM, artinya bahwa tidak dikenakan biaya dan mudah juga transaksinya. Ini tentu
harus diikuti juga oleh pelaku-pelaku UMKM, dan saya kira ini mempermudah juga, mempermudah dan sekaligus juga sesuai dengan standar protokol kesehatan, mungkin Pak. Itu mungkin Pak, kurang lebih Pak apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Selanjutnya mungkin nanti kita bisa diskusi tentang bagaimana teknisnya ke depan pelaku UMKM, dan kami juga di Dinas Koperasi juga tentu sama juga sama pelaku-pelaku UMKM juga kami harus juga recovery juga mungkin Pak dengan kondisi saat ini. Baik, itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden. Iya, saya ingin menyapa Bu Nancy dan Halo. Raden Teddy, Pak Raden. Selamat bergabung Pak Raden. Belum dengar suara. Halo. Bu Nancy, sudah Ya. Halo. Ya. Pak Assalamualaikum. Selamat sore semua. Waalaikumsalam Pak Teddy, Pak Raden. Assalamualaikum Pak Sitorus, Pak Ya. Deden, Bu Nancy dan Pak Bu Deden. Fahira. Ya. Ini suhu kita. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ketua Kadin Tangsel. Silakan Bu. Bu Ketua Kadin, silakan Bu. Bu, silakan. Bu Miss, silakan Bu. Oh, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, Amin. bapak-bapak, ibu-ibu, Aden, Bu Nancy, minal aidin wal faizin. Sama-sama Mi. Salam corona ya Pak, tapi udah mau new normal. Sudah new normal. Ya, kita memulai ini dari bagaimana caranya UMKM naik kelas ya Pak. Ya. Tadi yang mau saya bacakan semua udah dirapel sama Pak Deden. Iya. Jadi saya pusing mau ngomong apa ini, ya kan? Strateginya udah ambil Pak Deden semua itu Pak. Tapi nggak apa-apa, ada beberapa materi yang sudah saya rekap untuk bisa mencapai UMKM naik kelas. Yang pertama adalah membantu akses permodalan, yang pertama. Kedua, membantu pengelolaan keuangan yang saat ini masih belum baik di para UMKM. Yang ketiga, membantu pemasaran. Yang keempat, membantu membuat daya saing produk yang membuat para UMKM bisa bersaing dengan sehat. Yang kelima, membantu untuk bisa memiliki produksi dan pemasaran yang baik, yang tersistem dengan rapi. Yang keenam, membantu melakukan digitalisasi untuk menyambut 4.0. Yang terakhir, membantu para pelaku usaha UMKM yang masih memiliki mental usaha untuk bisa bertahan hidup, untuk berdaya saing di Tangerang Selatan saat ini. Nah, itu beberapa poin yang bisa membuat para UMKM bisa naik kelas. Bagaimana solusi membuat UMKM bisa naik kelas? Ada beberapa hal yang bisa saya paparkan. Membuat gugus tugas UMKM yang dibantu oleh pemerintah untuk menjadi pemandu dan memberikan pelatihan para UMKM. Terutama pelatihan pengelolaan keuangan
pemasaran, dan membuat strategi bisnis. Bagi pelaku UMKM harus proaktif belajar tentang manajemen pengelolaan keuangan usaha, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan pengembangan bisnis. Nah, itu untuk beberapa solusi untuk membantu para UMKM untuk bisa naik kelas. Yang ketiga, meningkatkan jaringan bisnis UMKM. Bagi pemerintah, sudah seharusnya membuat daftar database pelaku usaha database supplier yang bisa diakses oleh para pelaku UMKM, sehingga sewaktu-waktu UMKM bisa mengakses info tersebut saat diperlukan. Bagi para pelaku UMKM harus membuka diri untuk menerima jaringan dan mau mengakses jaringan bisnis dan calon konsumen. Misalnya dengan bergabung di komunitas UMKM atau komunitas lain yang menjadi target pasar para UMKM. Yang keempat, mengikuti pelatihan pengembangan bisnis. Para pelaku usaha harus meningkatkan kapasitas diri dan mental diri, karena mindset bisnis yang benar dalam menjalankan usaha bisa membuat arah perusahaan semakin berkembang besar. Jadi beberapa yang saya bacakan solusi untuk akses UMKM naik kelas. Tapi untuk itu di era COVID saat ini kita para pelaku UMKM terus bisa meningkatkan jaringan atau organisasi-organisasi untuk menjual produk-produk yang saat ini ada di UMKM. Ya, saya rasa materi bidang informasi komunikasi Taksel Paradigma Baru Tangerang Selatan. Saya rasa itu Pak yang bisa saya bacakan, yang saat ini yang bisa saya share, yang sudah saya rekap untuk membantu para UMKM Tangerang Selatan. Iya. Tapi saya ingin bercerita sedikit di era 2 bulan ini, di era COVID-19 ini, saya sendiri pribadi ya sebagai ketua Kadin, saya ikut banyak membantu para UMKM dan ikut kadang-kadang di rumah pun saya nggak masak untuk membeli para UMKM agar mereka termotivasi ya, terpicu untuk lebih semangat gitu loh. Jadi memang kita harus bisa membantu perekonomian yang di tingkat bawah agar mereka dipacu untuk termotivasi. Saya rasa Ibu Airin maupun staf-staf Ibu Airin semua sudah bekerja dengan maksimal membantu di Tangerang Selatan ya Pak. Untuk itu kita para pengurus Kadin sendiri mulai merapihkan kepengurusan, karena biasanya sangat banyaknya proyek-proyek di Tangerang Selatan yang membuat mereka itu berharap sangat besar. Akhirnya mereka sebulan mengandalkan, 2 bulan, akhirnya sampai sekarang mereka tidak menerima apapun. Akhirnya mau tidak mau mereka merubah mindset untuk menjadi seorang UMKM. Saya rasa seperti itu Pak saat ini. Jadi saya juga bersyukur saya ada di grup UMKM, ada Bu Nancy, ada Pak Sitorus yang selalu rajin mengupload, rajin membantu untuk menge-share agar kita juga termotivasi. Kadang-kadang kita udah patah semangat ya Pak. Saking semuanya perlu dibantu. Akhirnya yang mana nih yang mau dibantu duluan gitu loh. Nah dengan adanya ini kita bisa diskusi untuk saling bisa menutup kekurangan
yang punya kelebihan bisa membantu yang kurang, yang punya yang kelebihan bisa menutup yang punya kekurangan. Saya rasa begitu loh, Pak. Iya. Silakan dilanjut, Pak. Baik, Bu Ketua, saya juga sebenarnya terinspirasi dari Ibu juga. Nah, kita sudah kami catat beberapa poin dari Ibu Ketua Kadin tentang bagaimana kita bisa meningkatkan UMKM ini, ya. Yes. Nanti kita akan perkaya nanti lewat tanya jawab dari saudara-saudara. Karena itu saya mau memberitahu Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan melalui mengetiknya di chatting itu ya, supaya lebih mudah. Kami akan membacakannya nanti ketiga pemasaran akan berusaha memberi informasinya. Kita lanjut ke yang ketiga. Ini Ibu Ketua UMKM IKM Tangerang Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bu Nancy. Nah, materi Bu Nancy mana? Si Wawan ini kadang-kadang apa dia itu? Nah, ini udah ya. Ya, halo. Silakan Bu. Semuanya. Iya. Ya. Ya. Halo, apa kabar semuanya? Baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Mohon maaf lahir batin, sehat alhamdulillah, tetap semangat. Saya senang banget hari ini bisa hadir bersama luar biasa nih, orang-orang luar biasa. Pak Deden juga tadi, tapi kata Miss bener nih apa yang mau dibicarakan udah di ini semua Pak Deden semua, ini. iya. Sudah diambil Pak Deden, apa ya? Saya sih lebih ini kan usaha lebih tahu teman-teman. Jadi berarti diborong kan ya. Udah diborong, berarti kan apa yang kita mau kita pikirkan sama ya dengan Pak Deden ya, Miss ya. Iya, sama banget. Ya. Iya. Ya, luar biasa Pak Kadis UMKM koperasi kita ini, semangatnya luar biasa. Ini saya juga sangat berterima kasih perhatian dari Pemda Tangsel untuk menghadapi new normal ini, memberikan kesempatan kepada UMKM untuk diberikan fasilitas bazar drive-thru di teras kota. Terima kasih Pemda Tangsel ya, alhamdulillah banyak teman-teman yang antusias untuk mengikuti program dari Pemda Tangsel yang disupport oleh Dinas Koperasi UMKM, Dinas dari Bapeda, dari Kemenko, PT PSP. Nah, ini disupport juga dari teras kota. Gitu. Teman-teman, maaf, ini saya sebenarnya lagi ada di Jakarta Selatan. Ini saya lagi bertamu, jadi intinya sih kita mengajak teman-teman UKM sekarang ini lebih semangat lagi untuk penjualan di online. Ya, teman-teman, saya berada di grup-grup UMKM itu, mereka benar-benar bagaimana caranya bisa tetap eksis di usahanya, meskipun ya mungkin ada perubahan dari yang biasanya dia usahanya makanan, membaca peluang. Oh, di sini harus ada banyak permintaan masker, APD. Mereka berkolaborasi dengan pelaku usaha yang memang
produksi gitu kan. Jadi sesama UKM kita di sini saling berkolaborasi untuk bisa bertahan agar usahanya tetap berjalan gitu. Ada penjualan, ada pemasukan untuk para pelaku usaha UMKM. Tuh. Intinya sih selama ini ya saya melihat teman-teman UKM itu masih bersemangat, masih mempunyai gairah untuk berusaha. Tentunya di menghadapi new normal ini juga butuh support dari pemerintah, dari Kadin juga nih, Miss Diba yang luar biasa, yang sangat-sangat mensupport teman-teman UMKM dari mulai penjualan, dari mulai bagaimana caranya si produk-produk UMKM ini berinovasi, terus juga yang saya tahu juga membantu di dalam permodalan gitu. Tentunya sangat UMKM ini sangat terkena dampak daripada COVID ini yang mungkin kehabisan modal gitu untuk melanjutkan usahanya gitu. Dan kita memang butuh support dari Pemda, dari Dinas Koperasi UMKM, dari Kadin yang memang fokus sekali untuk membantu para UKM yang saya juga kenal Miss itu luar biasa supportnya. Amin, I love you, amin. Miss. I love you too, Nancy. Ini saya juga tentunya lagi mempunyai rencana besar bagaimana caranya marketing pemasaran UKM ini lebih maksimal ya. Luas lagi, lebih maksimal bersama dengan guru saya ini Pak Maltus. Kebetulan beliau itu sebagai ketua bidang usaha di koperasi yang Nancy pimpin juga, supportnya juga luar biasa. Jadi memang saya di sini juga Pak Deden, jujur saya tuh bahagianya menjadi ketua ini disupport oleh teman-teman yang memang satu visi misi, satu tujuan gitu. Tujuan untuk memajukan UMKM IKM Tangerang Selatan. Ini yang membuat saya semangat gitu. Saya jadi sebetulnya gini juga, ada sedihnya dikala kita kemarin ya Pak Deden mengenai yang bantuan untuk UMKM yang kena dampak gitu kan. Nah, saya selalu berusaha untuk ya saya menjawab dengan ya supaya mereka itu tetap semangat berusaha, tidak hanya untuk mengandalkan bantuan, tapi bagaimana caranya mereka tetap bertahan, usahanya tetap hidup. Saya kasih sedikit solusi untuk tetap mereka bisa berjualan gitu. Terus lain itu juga teman-teman yang tidak pernah berjualan secara online akhirnya dituntut untuk berjualan secara online gitu. Jadi memang dan bahkan mereka itu ternyata lebih luar biasa dibandingkan mereka berjualan seperti di kantin gitu. Dengan online, dengan lebih luas lagi bahkan gitu kan. Jadi ada yang bercerita lebih bagus juga ada gitu penjualannya, karena mereka yang tadinya hanya di kantin jadi berjualan online lebih luas lagi pemasarannya gitu. Ya sebenarnya cukup dulu dari saya. Ya. Bapak Ibu, ya.
Pak Maltus, Ya, punten ini saya lihat lokasi saya ada di bertamu. Saya mungkin pamit duluan ya, Pak Duluan ya. Deden, Miss Diva dan semuanya. Mohon izin, saya pamit dulu lagi bertamu. Saya juga lagi bertamu ini di rumah terima kasih orang. banyak ya. Saya lagi di Serang Maaf lagi. ya, Miss, Iya, Serang ya. Aduh, maaf ya, Miss. Nanti saya akan sambung lagi kalau masih ada waktu. Insya Allah saya akan sambung lagi ke sini. Kebetulan saya harus mempresentasikan saya punya ini juga ada kaitannya dengan UKM juga. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk UMKM IKM Tangerang Selatan yang saya lakukan pada hari ini. Ditunggu tanggal mainnya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya Pak Maltus, Terima kasih. Pak Deden Ini yang luar biasa. ini Nancy nggak mau jawab pertanyaan ini, pergi duluan. Tahu sih, Miss. Aku tuh Nanti kalau Miss yang aku tuh jawabnya memang nanti. begitu, Miss, suka gemeteran kalau saya ditanya-tanya. Kan malu, Miss, kalau nggak bisa jawab ya, Miss. Miss tahu aja deh. Tahu deh. Ya, baik Bu Nancy. Baik. Terima kasih ya. semuanya. Iya. Senang bertemu dan berkomunikasi hari ini. Zoom Ria. Iya. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu, saya harus menyampaikan terima kasih terlebih dahulu Pak Deden, Miss dan Bu Nancy. Setidak-tidaknya saya mencatat ada beberapa catatan saya bahwa untuk bisa bertahan hidup harus ada setiap UMKM harus bisa memenuhi standar yang ada. Tanpa memenuhi standar, maka UMKM-nya akan tertelan zamannya. Iya, betul, Pak. Kedua, harus mampu merubah cara transaksi dan keuangannya dengan digital. Kemudian Bu Miss mengingatkan perlu networking, jaringan antara berbagai pihak, pemasaran, produksi, distribusi, dan sebagainya. Yang keempat, mengingatkan bahwa kapasitas dari UMKM itu juga harus dipersiapkan sehingga menghadapi situasi yang tidak mudah di era new normal ini menjadi penting. Sambil menunggu kawan-kawan untuk menyampaikan pertanyaannya, kebetulan ada Pak Teddy, mohon izin saya minta waktu sedikit untuk Pak Teddy memberikan catatannya, barangkali ada yang ditambahkan Pak Teddy. Baik, terima kasih Pak Maltus Sitorus, Bu Bahira, Pak Deden, ya teman-teman UMKM, senang sekali. Kemarin Pak Maltus ngingatin saya, Pak Teddy ini pertama nih, learning ya. Ya, semua oke, good. Bu Bahira, ini Mama Dede nih kayaknya Pak Bahira. Waduh, amin, amin. Pak, besok mulai subuh saya bicaranya Pak, besok Pak. Mirip banget suara Mama Dede nih. Iya. Beberapa waktu yang lalu, bulan Mei, saya ikut diskusi online di Kementerian Ekonomi. Ya, kabar baiknya memang salah satu dari program Kementerian Ekonomi adalah membawa investasi yang bermitra dengan UMKM. Itu yang pertama. Jadi saya mengusulkan kemitraan yang benar-benar bisa dikontrol, bukan hanya sebagai simbolis, bukan hanya sebagai politis, tapi benar-benar ada kerjasama dengan organisasi kewirausahaan. Yang kedua, di beberapa kesempatan di hampir setiap kementerian saya ikut menjadi narasumber. Secara main-main saya bilang begini, bagaimana mungkin usaha mikro yang mendominasi 98,7% pelaku usaha di Indonesia ini akan maju kalau kementeriannya saja belum berubah, itu masih Kementerian Koperasi dan UKM ya Pak Deden ya, belum Kementerian Koperasi dan UMKM. Oh iya. Jadi ini main-main aja. Tapi beberapa kesempatan juga tanya teman-teman UMKM, ya, Anda di posisi mana
apakah Anda berada di mikro, kecil, menengah, atau usaha besar? Ya, saya usaha kecil, Pak. Dari mana Anda tahu? Nah, ini perlu, mungkin Pak Deden, Bu Miss, udah paham lah ya. Tapi banyak sekali teman-teman nggak tahu posisi dia itu di mana sekarang ini. Dan hal yang ketiga, saya membuat program UMKM Naik Kelas ya, dengan logonya di Kadin Pusat. Bahkan saya mengusulkan ke Pak Teten, apa sih definisi UMKM Naik Kelas? Macam-macam jawabannya. Ya. Macam-macam sekali jawabannya. Ada yang bilang kalau sudah bisa ekspor, kalau bisa go digital, bla bla lain-lain. Tapi bagi saya tidak memiliki backup ataupun alasan yang tepat. Karena seperti yang Pak Deden bilang tadi, UMKM ini diatur di Undang-Undang 20/2008. Jadi saya mendefinisikan naik kelas itu apabila dia yang saat ini belum, misalkan usahanya mikro, dikatakan naik kelas kalau dia naik menjadi usaha kecil atau usaha menengah. Sehingga mungkin bisa membaca Undang-Undang 10/2008, kategori usaha mikro itu dengan omset maksimal 300 juta setahun, kecil itu omset dengan maksimal 2,5 miliar, menengah itu omset dengan maksimal 50 miliar. Jadi sekarang teman-teman UMKM sudah bisa, saya berada di posisi mana? Kalau penjualan teman-teman masih di bawah 300 juta setahun, berarti masih berada di usaha mikro. Dan aset, satu lagi, mungkin teman-teman bisa baca, aset ya, 50 juta maksimal untuk yang mikro, yang kecil tadi 500 juta, dan yang menengah 10 miliar. Dikatakan UMKM naik kelas kalau dia berubah posisi dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar, menengah ke besar tentunya. Kalau kita lihat data, ya, karena data ini kadang-kadang saya protes di Bappenas sana. Data kementerian mana sih yang benar ini? Pertanian, perdagangan, UMKM koperasi, atau mana? Ini tidak ada data yang benar. Bahkan BPS pun masih data sementara 2017. Tapi nggak apa-apa, menjadi pedoman kita. Bahwa data mengatakan 62 juta pelaksana kita ini adalah usaha mikro. Dan 6%-nya usaha mikro ini, usaha mikronya 62 juta. 60%-nya adalah ibu-ibu. Nah, ini menarik. Kalau ibu-ibu yang sudah berkeluarga, biasanya ini yang tambahan. Jadi karakteristik usaha mikro itu sebagian besar adalah iseng untuk tambahan. Ada oke, enggak juga nggak apa-apa. Ini yang mungkin diperhatikan bersama dua bilang Indonesia kurang 1 juta pengusaha baru. Dan itu saya dipanggil beberapa kementerian untuk menjelaskan itu, termasuk Bappenas yang membuat programnya. Kemudian 2000, karena sudah tercapai 1 juta pengusaha baru, bahkan lebih, bahkan hari ini pengusaha kita sudah 3,1%, kita menuju ke 5%. Minimal sama dengan Malaysia. Kalau Singapura sudah 7%, Malaysia 5%. Maka Indonesia butuh 5 juta pengusaha baru. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bahwa negara-negara maju sebagian besar, lebih dari 12% penduduknya adalah pelaku usaha. Pelaku usaha dalam arti kata, dia memiliki pegawai tetap. Kalau pegawai usaha mikro, rata-rata tidak memiliki pegawai tetap. Nah, ini. Indonesia itu banyak pelaku usaha. Dan yang terakhir, Pak, beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan April menjelang Mei, saya melakukan survei. Jadi kajian yang bukan hanya statement omongan belaka, tapi kita melakukan survei di mana ada peluang potensi 83% pelaku UMKM ini akan stop usahanya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Malthus, 83% pelaku UMKM akan stop usahanya yang akan berimbas pada potensi 99 juta pengangguran baru. Nah, ini jangan sampai terjadi. Saya setuju tadi, Bu Miss, Pak Deden, dan Bu Nancy tadi mengatakan, salah satunya adalah penjualan online. Pada dasarnya, saya selalu mengatakan ada 3 hal kelemahan UMKM. Kompetensi, tadi kompetensi berkaitan dengan SDM ya Pak Malthus. Kompetensi, packaging, membuat produk, segala macam lah tentang kompetensi.
Kedua, jaringan pasar. Dan ketiga, permodalan. Nah, 3 hal ini yang selalu saya dengungkan di mana-mana, bahwa 3 hal yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM adalah kompetensi, jaringan pasar, dan permodalan. Go digital, penjualan secara online adalah salah satu memperluas jaringan. Namun tentu UMKM perlu cara-cara teknis. Seperti yang dalam minggu ini saya lakukan adalah bagaimana produk Anda kalau dicari di Google menjadi nomor 1. Bukan hanya kita menyeru UMKM go digital, tapi mengatur secara teknis bagaimana setting kata-kata yang tepat supaya produk Anda dicari orang. Nah, itu saya kerjasama dengan Indo Network. Mereka memfasilitasi untuk pengajaran, membekali teman-teman UMKM bagaimana produk yang online tadi dicari oleh pelanggan. Banyak sekali, Bu Miss mungkin banyak sekali melakukan untuk UMKM, apalagi Pak Deden, pasti saya yakin ini banyak sekali, apalagi LPDB ya Pak ya. Kalau pengajuan kredit LPDB, itu harus Mbak Deden dulu untuk rekomendasi. LPDB juga, ya kalau tempo hari direkturnya selalu, Pak Teddy tolonglah kita dibantu lah. Karena LPDB itu bunganya sangat kecil sekali dan banyak teman-teman tidak tahu, bunganya kecil sekali. 4-7% DP. Tapi harus melalui koperasi. Kalau UMKM, tentu LPDB akan mengajukan dulu ke deputi di Kemenko. Ini pada umumnya ya, pada LPDB itu adalah melalui koperasi, baik konvensional maupun syariah. Maka 17 tahun tadi perbankan, dalam 10 tahun terakhir ini saya di Kadin Indonesia, saya ingin sekali berbuat untuk UMKM. Seperti juga Ibu Miss, Pak Deden yang selalu berbuat, Bu Nancy, dan teman-teman yang lain. Saya tahu UMKM ini sangat lemah sekali dalam pengajuan kredit ke perbankan ataupun lembaga keuangan. Benar. Lemah sekali, banyak kan ditolak. 7 tahun, saya jadi pimpinan kredit di salah satu bank BUMN. Hampir semua UMKM kalau mau nurutin, semuanya harusnya ditolak, karena nggak layak. Karena nggak masuk Kadin, Pak. Coba kalau masuk Kadin, saya yang referensi semua UMKM-nya. Ya. Karena teknis ya, terutama penilaian bank itu adanya di laporan keuangan. 90% penilaian bank itu ada perempuan. Maka saya membuat buku yang khusus saya dedikasikan untuk pelaku UMKM. Saya dedikasikan untuk UMKM, buku ini terbit tahun lalu, mudah-mudahan ini bisa membantu. Ini kira-kira lebih kurang membongkar rahasia bank. Karena saya pelakunya dan sampai hari ini saya masih mengajar di perbankan. Bahkan kawan-kawan analis kredit kemarin minta ajarin saya bagaimana teknis restrukturisasi gara-gara COVID-19 ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Sudah bagus semua, Bu Miss dan lain-lain. Terima kasih Pak Teddy, Pak Raden. Saya gembira sekali Pak Raden bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi. Karena terus terang nanti Pak Deden itu, Pak Teddy memang kami mintakan tanggal 1 Juli Pak. Menyampaikannya nanti tentang bagaimana memperoleh kredit. Nanti kami tunggu nanti tanggal 1 jadwalnya Pak Teddy. Iya Pak. Nah, saudara-saudara, setelah telah disampaikan beberapa materi, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang menyampaikan pertanyaannya. Saya sudah ada masuk satu pertanyaan untuk Pak Deden. Pak Deden, bagaimana caranya mendapat dukungan dari Dinas Koperasi yang tadi ada skema pemberdayaan itu, apa syarat-syaratnya? Itu untuk Pak Deden. Yang kedua untuk Ibu Miss, bagaimana caranya mau terlibat di Kadin dengan e-commerce-nya itu Pak, Bu? E-commerce yang katanya sudah ada di Kadin, e-commerce yang bisa dipakai oleh UMKM untuk berjualan. Oh iya, silakan Pak Deden dulu lah, Pak Deden. Baik, terima kasih Pak Sitorus. Saya kira ini akan menjadi banyak pertanyaan dari mulai hari ini ke depan, Pak. Pak, yang barusan sebenarnya disampaikan sama Pak Teddy barusan terkait dengan pembiayaan.
Saya kira memang permasalahan hari ini kaitan dengan UMKM itu ya di sisi manajemennya Pak. Tadi karena dengan pinjaman tadi ke bank dia butuh legalitas, butuh ya hari ini sebagian besar UMKM kan masih usaha rumahan aja Pak. Dia punya NPWP, manajemen cash flow-nya juga nggak jelas. Kadang-kadang aset juga tumpang tindih. Dia tidak memisahkan mana aset perusahaan, mana aset pribadi. Jadi tadi kalau disampaikan tadi Pak, jadi di awal klasifikasi UMKM ini sejauh mana, yaitu tadi memang masih belum jelas dari sekian banyak 36.000 jumlah UMKM di Tangsel, mana yang mikro, mana yang kecil, mana yang menengah, dan mana yang ultra mikro. Nah terkait dengan tadi skema tadi, saya kira Pak tadi disampaikan sudah jelas juga sama tadi kaitan dengan LPDP bagaimana mekanismenya. Nah kalau yang lain-lainnya mungkin untuk tahap awal tadi disampaikan kan untuk bantuan di kondisi awal wabah ini untuk pelaku UMKM yang terdampak ya mungkin hanya untuk jangka pendek Pak. Kami kemarin sudah mendata beberapa perusahaan dan kami sampaikan juga ke komunitas Pak untuk mengusulkan kami mana-mana perusahaan pelaku UMKM yang terdampak dan memang kemarin sih waktunya dibatasi tapi tidak menutup kemungkinan juga memang kalau masih ada pelaku UMKM yang merasa kondisi usahanya tidak berjalan karena dampak ini ya silakan diusulkan lagi ke kami Pak. Tentu dengan POM yang jelas bahwa nama, NIK, domisili, jenis usaha jelas semua Pak. Di situ ada POM-nya dan silakan diusulkan ke kami. Mudah-mudahan masih ada peluang untuk bantuan-bantuan yang sifatnya jangka pendek mungkin Pak. Nanti ke depan untuk yang lainnya, yang skema-skema lainnya mungkin itu udah jelas regulasinya bagaimana. Nanti kita coba diskusikan lagi dan melibatkan teman-teman semua di pelaku UMKM. Begitu mungkin Pak. Kurang lebih skema yang tadi ditanyakan sama teman-teman di UMKM. Iya. Terima kasih Pak Deden. Silakan Bu Mis. Ya Pak, iya Pak, yang tadi ditanyakan itu e-commerce Kadin ya, Pak, cara pemasaran ya. Ya memang saya ingin membicarakan beberapa sasaran yang akan saya kerjakan untuk membantu para UMKM di Tangerang Selatan. Pertama kan kita Kadin memiliki website. Website itu kita bangun khusus untuk UMKM agar permasalahan UMKM di Tangerang Selatan bisa diminimalkan dari kehancuran COVID ini. Ya, banget Pak ya kalau baca kehancuran COVID ya. Tapi saya rasa, tapi memang dampaknya seperti itu Pak. Jadi kita nggak perlu bermanis-manis bahasa, tapi memang nyatanya udah banyak yang ngeluh banget gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita bantu, tapi dengan saya memang masuk di dalam grup-grup UMKM untuk melihat produksi-produksi atau sasaran yang bisa saya masukkan di dalam website kita. Kita membuat beberapa bazar yang kita masukkan ke dalam para pengusaha agar pengusaha itu untuk hariannya pun dia bisa membeli kepada UMKM. Jadi ada strategi-strategi yang akan saya buat untuk memaksimalkan penjualan para UMKM. Hanya yang saya masih ragukan, yang kalau yang sudah saya pilih, sudah bisa saya share ke e-commerce saya Pak. Tapi ada beberapa yang tidak bisa saya masukkan karena mereka hanya guru-guru. Artinya gini, mereka kalau nggak punya uang aja nih jadi UMKM, itu permasalahannya Pak. Brandingnya sangat bagus, semuanya sangat bagus. Ketika kita mencoba memaksimalkan penjualan dengan saya mencoba dengan 3 HP, beli, mereka tidak mampu melakukan itu. Artinya itu perlu ditinjau kembali sama Pak Dede nih. Ketika mau ngasih pinjaman, kalau dia tidak mampu melaksanakan apa yang diminta pemesanan, kita tidak perlu membantu hal itu. Gitu. Saya rasa seperti itu. Jadi saya menganalisa dan mencoba beberapa cara agar benar nggak nih UMKM-nya benar berjalan lancar dan perlu kita bantu untuk kita tingkatkan, kan gitu. Tapi hanya goro-goro sebagian. Itu mereka tidak mampu mengakomodir pembelian kita. Jadi saya tidak bisa masukkan di website kita. Karena ketika ada di website pakai .com, kadin.com, dia tidak mampu,
kita yang akan bertanggung jawab, Pak. Oke, iya. Tuh, jadi kalau yang tidak mampu seperti itu, kita mencoba berjualan di bazar grup atau di lelang-lelang grup. Saya masukkan di grup-grup, misalkan misalkan di kepolisian punya grup, kita masukkan tuh ada beberapa produk yang hari-hari para ibu rumah tangga, dari bapak rumah tangga yang memerlukan barang-barang mereka. Kita mencoba seperti itu, Pak. Iya. Oke. Jadi tetap masalahnya di UMKM-nya juga ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi kita coba, Pak. Udah kita tes tuh. Dengan langsung sekaligus kita kirim pembelian. Mereka nggak mampu, Pak. Nggak mampu juga. Aduh. Iya. Ya, permasalahan itu. Dan Iya. menjadi kendala buat kita kalau kita mau tingkatkan penjualan mereka. Coba diperiksa kembali, coba diinikan kembali, omset mereka itu sehari bisa berapa untuk menjual dan berapa lama pemesanan. Saya coba loh, Pak, dengan 5 pembelian sekaligus. Itu nggak bisa, Pak. Langsung KO. Ya, KO dia. Aduh. Jadi itu yang perlu diperiksa Pak Deden kembali. Pak Deden jadi PR-nya itu, Pak ya. Sudah dicoba masuk, tahu-taunya nggak bisa juga, Pak ya. Saya setiap hari, Pak. Saya setiap hari itu selama 2 bulan ini nggak masak loh. Saya coba UMKM semua agar kita bisa fokus meningkatkan inian mereka. Ya. Oh, pada akhirnya tidak mampu juga, Bu ya. Iya. Jadi memang harus lakukan, Bu. Kalau mereka tidak mampu, sementara itu kriteria Kadin saja baru, Bu ya. Iya, Pak. Makanya kalau saya masukkan di website saya kan jadi kendala buat saya. Bagaimana mau meningkatkan omsetnya mereka, mau membantu gitu loh. Kalau sekali penjualan mereka 5 penjualan sekalipun mereka tidak mampu menanganinya. Ya. Waduh. Iya. Jadi itu perlu Pak Deden tes. Pak Deden belum analisa kayaknya ini. Tapi Kadin udah analisa ini. Iya. Nanti dicatat Pak Deden itu bantu kita itu UMKM. Iya. Ya, mungkin sedikit menambahkan Pak yang disampaikan Bu Miss barusan. Ya, kami juga sebetulnya sudah menganalisa juga, Bu. Ini contoh kecil, mungkin ada kemarin beberapa retail yang kami sebenarnya punya regulasi, Pak, untuk retail itu untuk melibatkan UMKM, Pak. Sebenarnya kan mereka punya persyaratan. Kalau kami harus menyiapkan space 20% untuk UMKM. Nah, sisi lain UMKM-nya memang betul yang disampaikan Bumi sudah siap, Pak. Mungkin dari sisi produknya mereka tidak siap. Iya. Kalau dia sewaktu ada kebutuhan, dia tidak bisa memenuhi. Yang lainnya juga sisi permodalan, Pak. Kan kalau di retail pembayaran tidak kayak kadang-kadang butuh waktu. Maka pelaku UMKM butuh modal juga untuk mungkin 2-3 kali modalnya dari yang biasa. Karena barang begitu laku belum tentu bisa dibayar. Itu juga kendala juga. Nah, betul ini secara umum permasalahan di pelaku UMKM, Bu Miss, tidak hanya di yang online tadi, yang platform Bu Miss yang punya, mungkin di yang lain sudah dari sekian lama Pak itu terjadi. Itu masalah itu terjadi, termasuk yang kami dorong dari regulasi, tapi sisi lain kesiapan UMKM yang butuh upaya kami juga lebih keras lagi. Memang ya kondisi UMKM pada umumnya begitu. Jadi tetap ini menjadi tugas kami di pemerintahan dan tentu dukungan juga dari Bumis juga. Tapi pasti Pak. Siap kalau begitu. Ini tugas forum juga ya, Bu ya. Forum. Mana Bu Nancy udah ikutan nih. Aduh. Baik, terima kasih Bu. Jadi saya perlu informasi Pak Deden yang sudah mampu bisa kita masukkan di websitenya kita agar meningkatkan penjualan mereka. Betul ya. Saya verifikasi, ada rekam jejaknya sejauh mana dia udah berusaha dan bagaimana kondisinya selama ini gitu, Mbak. Iya Pak. Oke, siap. Terima kasih Miss. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nurin. Ilvia, pertama, apakah akan ada informasi mengenai lanjutan program bazar drive-thru di mall lain? Itu mungkin ke Pak Deden ya? Ke Bu Nancy tadi. Iya. Nah itu Pak Deden, drive-thru itu Bu. Kemudian kedua, apakah ada informasi lanjutan mengenai program penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi halal, serta fasilitas uji lab yang sebelumnya sudah sempat kami dengar telah diprogramkan pada bulan Juli. Ini ke Pak Deden barangkali ini. Oh iya, itu Pak Deden. Iya Pak. Jadi
konsep drive-thru kemarin yang di teras kota, memang ini sebetulnya di awal Pak, di bulan puasa kemarin, memang momennya pas kemarin harusnya bulan puasa. Dan ini diinisiasi oleh teras kota, dan kami sebenarnya sudah punya konsep juga kalau ini menjadi pilot project untuk mall-mall yang lainnya nanti di depan Pak. Dan ini kan kita akan dalam kondisi ini cukup lama, mungkin kalau prediksi dari kesehatan bisa sampai tahun depan 2021 baru ada vaksin. Bisa dibayangkan dalam waktu itu kita harus hidup dalam kondisi seperti saat ini, tentu maka hal-hal yang kayak tadi mungkin drive-thru menjadi suatu kebutuhan Pak. Jujur aja saya pribadi Pak, kalau makan di jalan tuh semenjak wabah ini merebak jadi agak khawatir juga. Makanan yang saya beli itu apa? Nah ini menjadi tantangan Pak. Cuman masalahnya mungkin kalau hal itu dipromosikan oleh platform atau oleh yang punya perusahaan, masyarakat saya kurang yakin Pak. Maka kami coba, ini kami promosikan melalui pemerintah Pak, bahwa ada jaminan dari pemerintah bahwa makanan yang dipasarkan di lokasi-lokasi yang menjadi percontohan itu dijamin kualitasnya sudah memenuhi standar kesehatan gitu Pak. Itu yang kami upayakan. Dan ini nanti insya Allah tidak hanya di teras kota tapi di mal-mal lain mungkin akan diberlakukan juga konsep ini Pak. Nah kaitan dengan penyuluhan uji lab ini tentu ini menjadi rutin Pak, tiap tahun pasti kami ini akan laksanakan ini. Cuman Pak kemarin kendalanya ya semenjak wabah ini merebak jadi aktivitas kami jadi berkurang Pak. Tapi ini menjadi program kami penyuluhan dan PRT uji lab halal ini tentu ke depan malah akan kami tingkatkan lagi Pak. Ya itu tadi tujuannya ya untuk UMKM naik kelas juga ujung-ujungnya Pak. Iya. Oke, Pak Dede terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ambar. Bagaimana pendampingan UMKM untuk memajukan produknya agar mampu untuk memproduksi sesuai dengan permintaan? Mungkin Bu Miss bisa bantu nih. Bagaimana pendampingan ini Bu? Ya artinya. Pendampingan ya. Oh ya. Sebetulnya yang tadi saya sudah katakan Pak, ya kan, ada beberapa syarat untuk mendampingi para UMKM agar bisa naik kelas. Yang tadi yang sudah saya bacakan ya, sudah paling tidak harus bisa digitalisasi. Itu yang membuat UMKM bisa naik kelas. Yang awal itu paling di zaman COVID sekarang ini harus bisa digitalisasi. Harus bertransaksi melalui rekening, tidak membayar cash. Itu yang paling utama. Pemasarannya. Jadi kalau yang hal-hal seperti itu dia belum bekerjakan, percuma kita mendampingin dia untuk naik kelas tuh, waduh, lama Pak. Pak Deden aja saya dampingin ya, saya nggak mau. Bu, ini juga katanya, ya kan nggak semuanya, ini Pak Nahason bilang, kan nggak semuanya pandai HP, tidak pandai itu, bagaimana caranya? Ya itu, Pak, zaman sekarang Pak, saya aja belajar sendiri Pak. Nggak mungkin lah, tukang beca aja bisa kok pakai HP Pak. Berarti kalau dia maksudnya kalau tidak punya HP berbeda, tidak bisa pakai HP loh Pak. Oh gitu kalau ya. Tidak punya HP, bisa berarti HP-nya dijual. Karena COVID, kan gitu. Tapi kalau tidak bisa pakai HP, di zaman sekarang 4.0 ini, nggak mungkin Pak. Nenek-nenek aja bisa Pak. Itu nggak mungkin. Anak yang baru lahir aja umur 5 tahun, udah bisa buka YouTube Pak. Saya rasa kalau bahas itu nggak mungkin. Nggak layak kita bikin Bu ya. Nggak layak diomongin, bener Pak. Jadi yang utama harus memiliki bisa menggunakan digital. Itu yang pertama, terutama menggunakan HP. Yang kedua, dia harus bertransaksi, memakai sistem transfer. Jadi tidak ada bayar cash itu yang membuat dia tidak rapi dan tidak bisa menghitung keuntungan dia kalau dia bertransaksi melalui cash. Kalau melalui transaksi transfer, tiap bulan dia sudah bisa hitung keuntungan dia. Yang boleh dia makan itu berapa yang dia habiskan. Keuntungan modalnya berapa, itu dia udah bisa ukur Pak. Iya. Itu terutama.
Iya. Oke, yang selanjutnya dari Pak Mariono. Untuk Pak Deden barangkali. Ini bagaimana ini pembinaan UMKM ini yang banyak sekali yang nggak memenuhi atau menerapkan new normal. Tidak pakai masker, apa itu bagaimana caranya kita di Tangerang Selatan ini. Saya pakai loh, saya punya nih ya. Ini Pak. Pak, saya kira ini kan sudah menjadi keharusan lah ya di normal ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa virus ini ya prediksi kami sampai tahun depan baru diketemukan vaksin sama obatnya sekitar bulan Juni. Itu juga baru prediksi dari Kementerian Kesehatan, Pak. Maka selama itu pula kita harus tetap mengikuti. Jadi bukan hanya untuk pribadi, Pak, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk pribadi juga, Pak. Saya kira Bapak Ibu udah kurang, kami ini udah promosi. Jadi hari ini semenjak wabah ini merebak, gugus tugas itu tidak hanya di tingkat kota, Pak, tapi udah sampai ke tingkat RT. Artinya bahwa informasi-informasi terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh warga ini udah sampai tingkat ke masyarakat yang paling ujung di tingkat RT ini. Jadi saya kira sosialisasi kami, edukasi kami udah luar biasa, Pak. Jadi kembali lagi masyarakat sejauh mana masyarakat ini mau disiplin, Pak. Kalau tidak disiplin, maka akan begini terus kondisinya, Pak. Maka salah satu upayanya, karena hari ini obat belum ditemukan, salah satunya dengan pencegahan yaitu tadi dengan protokol kesehatan, masker, cuci tangan, PHBS, Pak. Itu hanya saat itu yang harus kita lakukan, Pak. Selebihnya, ya bisa dibayangkan kalau masyarakat tidak disiplin. Jadi kalau saya sampaikan apa adanya hari ini, angka penyebaran di Tangsel masih cukup tinggi dan kemarin PSBB cukup hasilnya cukup signifikan juga, Pak. Ada pengurangan angka ketika PSBB dilakukan. Nah, jadi ini kembali ke warganya. Kalau warga ingin ini cepat selesai, maka mereka harus disiplin dengan melakukan ceritakan PHBS. Kalau tidak, ya kondisinya akan lama, Pak. Kita akan lama dalam kondisi lama, ya. Mungkin inilah catatan kita, Pak, ya. Meskipun sudah berbusa-busa, Pak, rupanya UMKM di lapangannya enggak sepenuhnya ini menurut catatan dari Pak Mariono ini masih banyak orang akhirnya nggak beli ke dia, katanya cari yang lain. Nah, akhirnya nggak laku lagi. Mungkin menjadi catatan kita semua lah untuk UMKM, ya tidak saja pemerintah tapi semua UMKM. Sekali boleh bertanya langsung, ajukan tangannya supaya dibuka mic-nya. Silakan, siapa yang mau bertanya langsung? Apakah semua sudah mantap? Boleh bertanya, Pak Maltus? Ya, silakan Pak Anil. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak sekalian. Jadi saya mendengarkan dan menyimak dengan baik. Apa yang disampaikan nampaknya memang ada gap ya Bapak Ibu sekalian. Saya menangkap ada gap bahwa harapan ekspektasi pemerintah untuk menciptakan entrepreneur atau UMKM yang mencapai tadi 5%, itu nampaknya belum dibarengi oleh semacam daya dukung dari atas maupun bawah. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saya dengar secara langsung kemarin dari Menko Luhut Panjaitan. Dalam masa pandemik ini pemerintah memang membuat program-program untuk pengembangan UMKM, termasuk e-commerce dan sebagainya. Tetapi nampaknya di sini gap-nya adalah harapan itu belum diikuti secara signifikan oleh sebuah tadi saya menangkap satu faktor yang belum dieksplorasi adalah pengembangan sumber daya manusianya. Nah, di sini perubahan mindset dengan menggunakan teknologi sendiri, disruption 4.0 menjadi lebih cepat. Sementara masyarakat kita memang UMKM yang khususnya dari kalangan menengah ke bawah
secara edukasi memang belum, meskipun tadi Ibu Miss menyampaikan HP menjadi familiar, semua orang pegang HP, tetapi sebetulnya yang dipentingkan adalah literasi penggunaan HP itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi menurut saya ada gap-gap di sini, dan itu sebetulnya apakah roadmap pemberdayaan itu menjadi tanggung jawab siapa sehingga tidak saling menunggu atau menanti. Saya tahu bahwa UMKM yang benar-benar ingin mengembangkan diri itu cukup banyak. Mungkin persentasenya lebih dari 50%. Tetapi ketika mereka perlu diberdayakan dalam konteks sebuah komunitas, ini kan UMKM ini kan yang hadir pada sore hari ini saya kira akan menjadi sebuah komunitas ya. Jadi tempat belajar bersama, wadah sharing, wadah best practice dan sebagainya. Bagi saya, apakah memungkinkan kita buat semacam ambil unsur-unsur yang positif dari masing-masing best practice dan itu dijadikan model, lalu bisa semacam dilakukan di tempat-tempat lain, karena kalau dari jenis usaha tadi ada beberapa usaha yang akan hits dan itu mungkin yang akan disasar lebih dahulu begitu. Jadi menurut saya perlu upaya yang sinergis dengan bersama-sama, dan karena pemberdayaan ini adalah tugas bagi yang kuat menanggung yang lemah, karena tidak bisa dibiarkan, karena kalau dibiarkan pasti akan mati perlahan-lahan gitu. Itu saja catatan saya bagaimana konsep pemberdayaan secara komunal melalui wadah ini, supaya wadah ini menjadi tempat yang sangat bagus, menciptakan iklim semangat usaha, tetapi juga mengedukasi untuk informasi-informasi yang bersifat knowledge, skill, dan sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nir. Pak Deden sama Bu Miss, silakan. Iya. Silakan Pak Deden duluan. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih nih Pak masukannya. Jadi di kami ini rutin Pak. Kami semenjak terbentuknya Forum UKM Tangsel ini, kami rutin silaturahmi dalam kurun waktu minimal 1 bulan sekali. Dan ternyata dari hasil diskusi yang tidak dibatasi materinya Pak, banyak informasi yang bisa didapat untuk pelaku-pelaku UMKM. Ya, artinya ini bisa membuka wawasan juga. Bisa ternyata kalau dulu mungkin program kami pembinaan terhadap pelaku UMKM ada istilahnya apa kalau itu lu lagi Bu ya. Hari ini kami kembalikan Pak ke pelaku UMKM. Sebetulnya apa sih yang dibutuhkan sama pelaku UMKM tadi? Ya dengan mulai forum kami silaturahmi tiap sebulan minimal 1 kali, di situ bisa terbuka informasi dari satu ke yang lainnya Pak. Dan ternyata dari pertemuan itu banyak ide yang muncul, banyak informasi yang tidak diketahui oleh pihak lain tersampaikan, dan itu bisa diimplementasikan. Saya kira betul dengan kita sering silaturahmi dengan forum-forum seperti ini akan membuka wawasan kita Pak, dan kami pun di pemerintahan akan lebih tahu seperti bagaimana kondisi pelaku UMKM saat ini Pak, dan dari lain. Dari situ kita bisa menganalisa apa sih sebetulnya yang dibutuhkan hari ini ke depan. Saya kira memang saya setuju tadi kalau forum-forum seperti ini dirutinkan mungkin Pak ke depannya ya. Baik Pak, baik Pak. Jadi batasi juga mungkin materinya apa, mungkin di awal dibatasi, cuman berikutnya bisa sesuai dengan kondisi saat ini yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku UMKM tadi. Dan kami sudah mulai Pak di dinas, cuman memang karena kondisi ini agak tertahan juga kebiasaan-kebiasaannya sudah kami laksanakan di dinas. Ya mudah-mudahan hari ini kita mulai dan ke depan lebih intens lagi Pak. Banyak hal yang mungkin bisa kami, tidak hanya UMKM, kami juga di pemerintahan juga banyak hal yang kami dapatkan untuk program ke depan Pak. Itu mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Deden. Bu Miss bisa tambahkan? Iya, saya sebetulnya sama aja Pak Deden udah ngomong udah cukup itu Pak. Cuman saya gini loh, kan memang saya belum pernah duduk langsung dengan Pak Deden diskusi tentang UMKM. Belum. Ya Pak Deden ya? Belum.
Jadi Ya, memang ya, mungkin Pak Deden di SOP, tapi saya punya sasaran lebih dari SOP. Itu aja tambahannya. Jadi memang harus kita bedah. Kalau Pak Deden sudah merawat UMKM yang mana kira-kira Pak Deden, Miss, ini yang sini ini udah siap. Nah, itu kita akan tes. Tesnya seperti apa? Karena sudah dibina, dibantu, sudah dirawat selama ini dengan pemerintah. Nah, serahkan kita untuk mengetes mereka yang sudah terbina. Jadi kita nanti akan analisa dan upload ke Pak Deden. Oh Pak Deden, kesalahannya ini. Gitu loh. Jadi kita bisa meningkatkan agar mereka lebih berkualitas gitu loh. Itu aja sih Pak. Saya sih nggak terlalu muluk-muluk, tapi kalau memang pemerintah mengizinkan saya untuk mengupload atau menganalisa orang-orang yang sudah terbina, sudah baik dan sudah diberi pinjaman, udah kemampuannya kita tes dengan cara lain gitu. Jangan Pak Deden aja yang ngetes. Saya doang kasih kesempatan untuk ngetes gitu loh. Jadi di mana ininya kita bisa tahu. Saya rasa gitu aja Pak. Ya, terima kasih Bu Miss. Ya. Apakah ada teman-teman lain, Pak Mariono, Pak Jimmy, Pak Boris dari SGU itu? Apakah ada catatan-catatan lain untuk mengembangkan UMKM ini? Adakah Pak Jimmy, Pak Mariono, kawan-kawan lain? Pak Pongki, siapa lagi nih yang saya lihat di sini sudah terlibat? Barangkali ada. Banyak Pak Sitorus. Ya, silakan. Silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Halo. Ini siapa ya? Nggak terlihat. Namanya juga nggak keluar Pak. Iya, nggak keluar ya. Tapi suaranya ada tadi itu. Siapa ya? Yang halo. Kawan-kawan lain? Halo. Ya, silakan. Oh, Pak Edi. Pak Edi. Silakan Pak Edi. Apa? Suaranya kedengaran Pak? Sudah. Ya. Ini mau tanya saja ini. Dalam UMKM ini, apakah pesertanya memperoleh pelatihan atau tidak? Karena tidak semua pelaku UMKM ini, contohnya paham sekali mengenai, anggaplah manajemen keuangan, gitu kan, tentang bagaimana mengelola keuangan, ya kan? Yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan daya jual atau volume penjualannya, tentunya berkaitan dengan pemasaran. Kalau mereka tidak dilatih, bagi mereka yang tidak mampu, tentunya kan akan menurun ya daya jualnya. Sementara mereka yang paham sekali untuk pemasaran, contohnya tadi melalui digital, ya, online ataupun juga offline-nya begitu kan. Karena untuk saat ini sebenarnya Indonesia tidak sepenuhnya siap dalam online gitu kan. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembelian secara offline atau COD. Ya, gitu. Karena ada juga beberapa UMKM ini yang contohnya ikut bergabung ke aplikasi-aplikasi yang sudah ngetop lah kita ketahui gitu kan. Ada juga contohnya mereka yang masyarakat membeli secara online sudah transfer, lalu kemudian lama sekali dikirim barangnya. Iya. Iya kan? Nah ini yang membuat si masyarakat atau si pembeli ini menjadi kesal, ya, atau sakit hati, pada akhirnya besok tidak mau membeli secara online lagi begitu. Apalagi dalam jumlah yang cukup mahal begitu ya. Dan saya bahkan ada anak saya pernah ketipu Pak. pernah ketipu itu beli online begitu kan. Sampai sekarang itu barangnya nggak pernah datang gitu. Akhirnya saya membeli 2 kali, jadinya saya membantu anak saya 2 kali. Akhirnya saya beli COD begitu kan, dan COD langsung begitu kan, lebih cepat ternyata begitu kan. Jadi saya pikir itu, jadi Indonesia ini belum siap sepenuhnya begitu kan. Meskipun mungkin si UMKM ini paham dengan digitalnya,
tapi boleh juga dia membuka secara COD. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Mis bisa bantu, Bu Mis? Pak Deden dulu dah. Oh, Deden, Pak Pak Deden Deden. dulu jawab. Karena saya juga pernah ketipu itu. Ketipu. Bu. Kalau pelatihan saya kira Pak udah ya itu program rutin kami Pak. Mungkin cuma polanya kami rubah sedikit mungkin. Dengan adanya forum UMKM ini Pak, jadi kami kembalikan lagi program yang kami miliki. Kalau dulu kami tunjuk langsung mungkin, karena tidak semua pelaku UMKM komunikasi dengan dinas. Maka mungkin rutin komunikasi sama dinas baru itu yang kami kasih pelatihan. Nah hari ini kami kembalikan ke bawah Pak. Jadi kalau kami misalnya punya pelatihan marketing atau punya pelatihan buat packaging, nanti ke depan akan kami serahkan kepada forum UMKM. Mana pelaku-pelaku UMKM yang layak diberi pelatihan ini. Artinya itulah fungsi forum UMKM tadi. Jadi maka kami dorong semua pelaku UMKM untuk bergabung ke forum ini. Bukan apa-apa Pak. Ini untuk apa itu tadi. Jadi nanti kami informasi kami satu pintu ke forum UMKM. Selebihnya silakan distribusikan ke pelaku UMKM yang lainnya. Dan silakan diseleksi mana yang layak mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan. Itu mungkin. Ya untuk online Pak siap harus siap Pak. Siap tidak siap. Ini siap. Ini teknologi Pak. Jadi kalau kita tidak mengikuti ini kita akan ketinggalan Pak. Terlepas dari tadi kekurangan tadi Pak. Justru ini akan jadi seleksi alam Pak. Misalnya kalau tadi Bapak beli ke satu platform, saya kira bukan ke platform lain, mungkin online cepatnya pribadi Pak ya. Yang barangnya tidak datang. Itu yang makanya kalau saya juga dulu di awal-awal juga pernah juga beli online barangnya tidak datang atau datang tidak sesuai dengan yang ditawarkan di aplikasi. Maka beli online yang platformnya sudah jelas Pak, bisa dipertanggungjawabkan dan kita bisa komplain kalau ada barang yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan saya kira COD juga belanjanya online juga Pak, cuma pembayarannya lebih cash. Kalau COD juga belanja online, tapi tetap juga Pak memang ya yang belanja jualan konvensional tetap, tapi mau tidak mau online tidak bisa tinggalkan Pak. Harus ikutin kemajuan zaman itu. Itu mungkin Pak. Jadi kalaupun ada insiden kaitan dengan belanja online itu bagian dari evaluasi kita Pak, bahwa ada potensi itu dan itu nanti konsumen akan seleksi sendiri Pak. Kalau belanja pasti tidak akan beli lagi ke tempat yang sama saya yakin. Pasti. Kan di belanja online, belanja konvensional juga kadang-kadang kita ketipu juga dengan pedagang-pedagang yang curang Pak ya. Dan itu akan mematikan usahanya secara sendiri Pak kalau perilakunya seperti itu. Itu kembali ke pribadi masing-masing dan alam akan menyeleksi itu Pak mungkin ke depannya mungkin Pak begitu. Iya. Makasih Pak Deden. Ibu Miss bertambahkan? Saya menambahkan sedikit. Mungkin zaman-zaman sebelum online berkembang seperti ini memang banyak penipuan-penipuan online. Saya juga termasuk salah satu yang ditipu online. Ya, beli tiketnya nggak datang. Itu saya juga pernah mengalami hal itu. Tapi sekarang itu ada yang namanya polis online. Jadi kebetulan saya juga ada travel umroh di mana di dalam penjualan travel itu memakai online, itu ada namanya polis online. Udah mulai dibersihkan. Jadi tidak ada online yang bisa menjual barang produk yang tidak jelas. Tidak ada Pak. Itu mulai dibersihkan. Mulai dirapikan dengan pemerintah pusat. Dan salah satunya itu travel itu kita kena tuh. Kalau tidak memiliki ini kita nggak boleh pasang status, pasang ini juga nggak boleh. Itu salah satunya. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa pemesanan melalui online ada yang modelnya reseller. Jadi barangnya bukan barang dia hanya marketing. Itu yang membuat barang lama datang dan bisa ada kenaikan harga yang tidak sesuai dengan pemesanan. Itu seperti itu. Jadi dia membuat reseller sendiri, menjadi distributor online sendiri, akhirnya itu barangnya tidak pas datangnya. Itu yang membuat sekarang ini lagi dirapikan. Jadi nanti akan ada polisi online yang merapikan itu Pak. Tenang aja. Baik, Bapak Ibu sudah hampir tiba kita pada penghujungnya, tapi masih ada 3 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan peserta UMKM ini?
Ya, kalau tidak ada, saya ingin memberikan catatan saja. Ternyata tidak saja upaya kerja keras dari pemerintah untuk melakukan berbagai usaha untuk memajukan UMKM, nampaknya UMKM sendiri perlu introspeksi juga rupanya ya, bahwa banyak hal yang UMKM itu belum siap sepenuhnya. Ya, digitalnya, SDM-nya dan sebagainya. Tadi juga memang ada orang, ada UMKM yang mau belajar tapi dia tidak tahu kemana dia mau belajar. Ya, itu juga menjadi soal-soal kita yang harus kita coba jembatani sehingga di depan, karena saya melihat niat baik, usaha upaya, Kadin, forum, dinas sudah dilakukan, cuma memang masih ada gap-gap yang perlu kita kembangkan, kita usahakan untuk memperkecilnya. Karena itulah saudara, Bapak Ibu, Pak Deden, Bu Mis, dan Bu Nancy, memang kita berencana melakukan terus diskusi seperti ini, meskipun terbatas, siapa saja UMKM yang mau. Ya, ini juga menjadi soal. Ya, siapa yang bisa ikut diskusi? Tentu mereka yang punya kuota juga. Kalau dia tidak punya kuota, susah juga ikutan. Jadi memang ada berbagai kendala-kendala. Pak Deden itu yang nyediain kuota. Kita juga nggak bisa. Jadi memang ada, pun juga kita akan coba terus berjalan. Seperti minggu depan kita akan bicara soal mengelola keuangan. Jadi minggu depan itu ada temannya Pak Teddy yang akan memberikan aplikasi gratis untuk UMKM untuk mengelola keuangannya. Minggu depan kita akan coba lakukan diskusi ini. Mudah-mudahan nanti berbagai pihak UMKM tadi yang dikatakan tadi untuk digital, soal keuangannya pun harus digital. Bagaimana pembayarannya digital, tidak lagi cash. Karena di situ juga ada sumber-sumber COVID-nya juga, gitu ya. Tapi juga memang lebih praktis dengan teknologi yang ada. Saya kira kita akan atas dukungan Pak Deden ya, Pak Deden, kita terus berdiskusi terus-menerus. Pak Teddy, Bu Mis, Pak Bu Nancy, kami berharap sekali sebagai perguruan tinggi kami ingin juga menjumpai UMKM untuk bersama-sama dengan pelaku-pelakunya kita mencari solusi agar UMKM ini bisa lebih baik, lebih berhasil di tengah-tengah masa pandemik ini dan ketika kita mau memasuki era new normal ini. Saya berterima kasih untuk Pak Deden atas sukacitanya. Saya senang melihat sekali Pak Deden gembira sekali rasanya menyambut ini. Kami jadi semangat. Ibu Miss juga Pak, semangat. Ya, jadi kami bertambah semangat. Semua kita akan berempat. Kita akan terus kelola pertemuan diskusi-diskusi ini murah meriah lewat Zoom ini. Oke. Sekali lagi terima kasih. Saya serahkan ke MC. Iya, baik Pak. Ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti webinar ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu di acara webinar minggu depan dengan topik mengelola keuangan UMKM dan sistem pelaporan keuangan dengan aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.